Jadi setelah kita lihat berita acara pemeriksaannya, kemudian berkas-berkas yang sudah kita pelajari, dokumen-dokumen saksi, kemudian bukti-bukti, jadi kita dapat posisi bahwasanya Bang Faris RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika, ya. Jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Yang pertama, jadi nggak ada itu sebagai pengedar, karena apa yang diedarin jumlahnya kecil, cuma 0,89 gram sabu-sabu yang dia disita kan, 0,89 gram berarti kan di bawah 1 gram, berarti nggak bisa diedarkan. Dan memang dari keterangan saksi-saksi yang lain juga beliau hanya sebagai pengguna. Satu hal penting dari seorang Faris RM, dia mengakui kesalahannya. Ya memang karena dia memang di kepalanya ini masih ada rasa-rasa candu, jadi memang sebelumnya dia pernah 1 kali rehabilitasi, sudah selesai, tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi, jadi dia akhirnya menggunakan. Tapi udah jarang dia menggunakan, baru kemarin-kemarinnya menggunakan sabu terus ketangkap. Gitu. Ini kan dakwaannya seumur hidup gitu, maksimal. Nah, mungkin itu seperti apa lanjut? Kalau dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun, setinggi-tingginya seumur hidup, begitu. Tapi karena dia bukan pengedar, pasalnya kemudian lepas. Jadi kita akan sampaikan, dan hakim juga sudah mengerti karena hanya sebagai pengguna, jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas, jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman hukuman seumur hidup buat seorang Faris RM, begitu, karena dia hanya sebagai pengguna. Bang tadi sempat minta direhabilitasi, Bang. Faris RM, ya Bang? Betul, ini kan dia baru 1 kali direhabilitasi. Kadang-kadang kita 1 kali rehab itu belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada candunya dikit, gitu. Jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehab itu bisa 2-3 kali. Makanya karena baru 1 kali rehab, kita akan mohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua. Gitu. Jadi ada rehab yang 2 kalinya. Karena baru 1 kali Bang Faris ini melakukan rehab, begitu. Itu ya mengenai rehabilitasi ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini kita mohonkan dalam putusan majelis supaya ada rehabilitasi yang kedua. Begitu. Bang, rencana untuk menghadirkan saksi minggu depan itu seperti apa, Bang? Ya kan tentu ada saksi-saksi yang diajukan yang meringankan, ya ada charge, kemudian ada saksi ahli. Itu lebih terkait kepada bagaimana seorang Faris RM kemudian berupaya sembuh dari kecanduan narkotika. Ini cerita ini nggak cuma seorang Faris RM ya, masih banyak lagi pecandu-pecandu lagi yang udah direhab tapi masih aja ada candunya. Jadi ini harapannya saksi meringankan, yaitu yang mengetahui dia direhabnya bagaimana, kapannya, terus apakah sudah sembuh atau belum, ini yang sedang diupayakan saksi aditasnya. Apakah mungkin dari keluarga juga, Bang? Tentunya dari keluarga ada nanti, harapannya dari keluarga ada untuk memberikan keterangan mengenai proses rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh seorang Faris RM, bagaimana selesai rehabnya dan apakah masih ada candu-candunya, gitu ya. Jadi kayak kita jatuh cinta, kita udah putus cinta, udah lepas, tapi kadang-kadang masih rasa-rasa kedepannya masih ada, gitu. Mirip-mirip begitulah, ya. Bang Faris RM udah mengakui. Ya, Faris RM udah mengakui dan ini ya minta maaf ya, Bang. Iya. Depannya ada yang dirubah nggak, Bang, untuk dapat rehabilitasi yang Jadi Faris RM tadi sudah mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf kepada majelis, sudah minta maaf kepada masyarakat luas, juga minta maaf kepada pengacaranya, juga minta maaf kepada keluarganya. Jadi beliau minta maaf karena memang dia sudah melakukan kesalahan. Jadi dia memang ada candu dikit yang masih terbawa di kepalanya sehingga beliau kemudian akhirnya menggunakan lagi. Tapi ini kata dia untuk refleksi ya, tapi kalau bagi kami itu memang masih candunya masih ada. Jadi sudah rehab tapi masih ada sedikit-sedikit pengaruh-pengaruh candunya. Jadi dia tetap akhirnya pakai lagi. Jadi itu tadi jawabannya. Ya. Agenda selanjutnya minggu depan persidangan berikutnya adalah saksi aditas. Ya. Ditunggu aja hari Kamis minggu depan. Kita harap juga seorang Faris RM karena berkaryanya juga bagus, akhirnya juga memuji lagu-lagu ciptanya dia, dan akhirnya juga memang secara internal mengidolakan. Nah ini juga candu tadi itu yang lagi di belakang itu. Oke, jadi gitu ya. Saksi, Bang, kemungkinan yang akan Kemungkinan 2 saksi ada charge.
dua ya Bang? Ada dua. Ya, mungkin dari keluarga ya, yang mengetahui dia sedang direhab. Anak-anak atau gimana Bang? Ya bisa, tapi kan anak nggak bisa disaksi ya. Tapi kita nggak tahu lah kalau ini. Tapi nanti kita minta bantuan majelis untuk kemudian bisa mengabulkan saksi dari keluarga siapa yang bisa tampil. Ya. Siap. Oke. Bungkus. Ayo. Bicara itu. Bang Faris, gimana kabarnya? Bang masih bermusik baru di dalam. Musik rock and roll. Ayo kejar. Kasih jalan Bang. Bang, gimana Bang Faris?